Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Rusdi dari kelas 04 TDP 008 dengan NIM saya 241010800806. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Power BI, bagaimana cara kerjanya, apa perbedaannya dengan Excel, dan saya akan sedikit menambahkan contoh dari bentuk datanya serta cara kerjanya. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu Power BI. Power BI merupakan software analisis data dan visualisasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami melalui dashboard dan laporan interaktif. Dengan Power BI, pengguna dapat menghubungkan berbagai sumber data, melakukan analisis, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk grafik, diagram, dan indikator kerja secara real time. Oleh karena itu, Power BI dapat digunakan oleh banyak perusahaan maupun peneliti untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dan bagaimana dengan Excel? Apa perbedaan Power BI dan Excel? Power BI di sini dan Excel merupakan aplikasi yang sama-sama digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, tetapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Excel di sini lebih berfokus pada pengolahan data, perhitungan, serta pembuatan tabel dan laporan sederhana. Excel sangat cocok digunakan untuk pekerjaan administratif, perhitungan keuangan, dan analisis data dalam skala kecil hingga menengah, karena memiliki berbagai rumus dan fungsi yang mudah digunakan. Sementara itu, pada Power BI di sini lebih berfokus pada analisis data, visualisasi informasi dalam bentuk dashboard yang interaktif. Power BI mampu mengolah data dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Excel, serta dapat menggabungkan data dari berbagai sumber secara otomatis. Selain itu, Power BI memungkinkan pengguna untuk membuat laporan yang lebih dinamis sehingga memudahkan dalam memantau dan memahami informasi secara real time. Perbedaan lainnya pada Excel dan Power BI di sini, pada Excel visualisasi data biasanya berupa grafik dan tabel yang bersifat statis, sedangkan pada Power BI pengguna dapat berinteraksi langsung dengan dashboard melalui filter, slicer, maupun fitur drill down untuk melihat informasi yang lebih detail. Oleh karena itu, Power BI lebih sering digunakan untuk kebutuhan bisnis intelijen dan pengambilan keputusan, sedangkan Excel di sini lebih banyak digunakan untuk pengolahan data dan perhitungan sehari-hari. Secara sederhananya, Excel di sini diibaratkan sebagai alat yang mengolah data dan menghitung data, sedangkan Power BI merupakan alat untuk menganalisis data dan menyajikan data dalam bentuk visual yang lebih menarik dan interaktif. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dan lebih sering digunakan dalam proses analisis data. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan contoh penggunaan Power BI dan cara kerjanya. Di sini saya mengambil sampel datanya dari Kangol. Setelah menemukan data yang kita inginkan, di sini saya mengambil data tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, yang dimana data ini meneliti bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi kesehatan remaja. Data ini mencangkup kebiasaan sehari-hari seperti jam pengguna media sosial, tidur, stres, kecemasan, dan aktivitas fisik. Tujuan dari data ini adalah untuk memahami apakah penggunaan media sosial yang tinggi terkait dengan masalah seperti stres, kecemasan, dan depresi. Data tersebut membantu menganalisis perilaku dan membangun model pembelajaran mesin untuk memprediksi risiko kesehatan mental. Jadi keseluruhan dataset ini bermanfaat untuk penelitian dasar untuk membuat model yang dapat membantu dalam mendeteksi dini masalah kesehatan mental pada remaja. Di sini setelah kita download dengan filenya tipenya zip, setelah itu yang dimana file zip tersebut akan kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, file zip tersebut akan menjadi Excel ya teman-teman.
Setelah menjadi Excel, lalu kita input dalam Power BI. Setelah kita input data kita dalam Power BI, yang harus kita lakukan adalah memasukkan rumus-rumus untuk mencari rata-rata dan jumlah dari beberapa data yang akan kita cari atau bahkan yang akan kita bahas dalam sebuah kasus. Selanjutnya, yaitu memilih grafik yang sesuai untuk memvisualisasikan data dari kasus tersebut sehingga dapat menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh dashboard dari Power BI yang sudah saya buat tentang analisis pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Di sini dashboard yang sudah saya buat dalam Power BI ini menganalisis hubungan antara pengguna media sosial dengan kondisi kesehatan mental remaja. Data yang digunakan mencakup usia, jenis kelamin, platform media sosial yang digunakan, durasi penggunaan media sosial, jam tidur, tingkat stres, tingkat kecemasan, dan status depresi. Melalui dashboard ini, kita dapat melihat pola dan hubungan antar variabel secara visual sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Yang pertama, di sini saya membuat bar chart, yaitu yang untuk menganalisis grafik total responden berdasarkan usianya. Grafik ini menunjukkan jumlah responden pada setiap kelompok usia mulai dari 13 tahun hingga 19 tahun. Pada sumbu X ini menunjukkan usia responden dan pada sumbu Y-nya ini menunjukkan jumlah respondennya. Tinggi batang menggambarkan banyaknya responden pada usia tertentu. Dan hasil analisisnya jumlah responden tersebar pada rentang usia 13 sampai 19 tahun. Usia 13 tahun memiliki jumlah responden tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Distribusi responden relatif merata sehingga data cukup representatif untuk menggambarkan kondisi remaja di berbagai kelompok usia. Grafik ini membantu memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan sampel yang cukup dan tidak hanya terfokus pada suatu kelompok usia tertentu. Dan yang kedua, saya menggunakan grafik pie chart. Di sini grafik tersebut menunjukkan total responden berdasarkan gender. Grafik ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. Pada warna biru muda ini menunjukkan responden perempuan, dan yang warna biru tua ini menunjukkan responden laki-laki. Presentase pada diagram menunjukkan proporsi masing-masing kelompok. Hasil analisis dari grafik tersebut yaitu jumlah responden perempuan sekitar 51,25% dan jumlah responden laki-laki sekitar 48,75%. Perbedaan jumlah keduanya tidak terlalu besar sehingga data cukup seimbang. Dengan komposisi yang relatif seimbang, hasil analisis dapat menggambarkan kondisi kedua kelompok gender secara lebih objektif. Dan yang kedua, saya di sini menggunakan bar chart lagi dengan grafik tentang total durasi pengguna media sosial berdasarkan platform. Jadi, pada grafik ini menunjukkan total akumulasi waktu penggunaan media sosial berdasarkan platform yang digunakan. Pada sumbu X-nya itu menunjukkan platform media sosial dengan platformnya ada Instagram, TikTok, dan Bud. Dan pada sumbu Y menunjukkan total jam penggunaan media sosial. Hasil analisisnya, Instagram memiliki total penggunaan tertinggi dan TikTok berada sedikit di bawah Instagram. Kelompok penggunaan kedua platform juga memiliki durasi penggunaan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan bagian penting dalam aktivitas sehari-hari dan digunakan dalam waktu yang cukup lama bagi remaja.
Grafik ini membantu mengidentifikasi platform yang paling banyak digunakan sehingga dapat menjadi fokus dalam penelitian atau kampanye kesehatan mental. Dan yang keempat, saya menggunakan grafik scatter plot, yaitu yang menunjukkan hubungan depresi, penggunaan media sosial, dan jam tidur. Fungsi grafik ini digunakan untuk melihat hubungan antara durasi pengguna media sosial, jam tidur, dan status depresi. Pada sumbu X di sini menunjukkan jumlah jam pengguna media sosial, dan sumbu Y-nya menunjukkan jumlah jam tidur. Titik-titik mewakilkan setiap responden. Warna di sini menunjukkan status depresi, yang dimana warna biru muda ini status depresinya 0, yang berarti tidak ada, dan yang biru tua ini menunjukkan 1, yang berarti menunjukkan ada depresi. Jadi hasil analisis dari scatter plot tersebut, titik data tersebar pada berbagai kombinasi penggunaan media sosial dan jam tidur, dan terlihat bahwa sebagian responden yang menggunakan media sosial dalam durasi tinggi memiliki jam tidur yang lebih rendah. Beberapa responden dengan tingkat penggunaan media sosial tinggi juga terindikasi mengalami depresi. Jadi semakin tinggi penggunaan media sosial, terdapat kecenderungan berkurangnya waktu tidur yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental. Grafik ini membantu menemukan pola hubungan antara kebiasaan digital dan kondisi psikologis remaja. Dan yang terakhir, grafik yang saya buat ini adalah slicer. Slicer di sini yaitu digunakan untuk filter usia yang memungkinkan pengguna memilih kelompok usia tertentu. Jadi pengguna dapat memilih usia 13 hingga 19 tahun. Setelah dipilih, seluruh grafik pada dashboard akan menyesuaikan secara otomatis. Sebagai contoh, saya akan memilih umur 13 tahun. Di sini secara otomatis grafik tersebut menunjukkan pada kelompok usia hanya di usia kelompok 13 tahun saja. Jadi pada slicer ini memudahkan analisis yang lebih spesifik, membantu membandingkan kondisi kesehatan mental pada setiap kelompok usia, dan membuat dashboard yang lebih interaktif dan fleksibel. Sebagai kesimpulan, pada dashboard Power BI yang sudah saya buat ini, bahwa penggunaan media sosial pada remaja berdasarkan dashboard ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial merupakan aktivitas yang dominan di kalangan remaja. Data menunjukkan adanya hubungan antara durasi penggunaan media sosial, kualitas tidur, tingkat stres, tingkat kecemasan, dan kondisi depresi. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat stres dan kecemasan pada setiap kelompok usia. Oleh karena itu, dashboard ini dapat digunakan sebagai data analisis atau alat analisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Sekian presentasi dari saya mengenai apa itu Power BI dan bagaimana contoh bentuk data visualisasinya dan cara kerjanya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya analisis data. Tugas video ini saya buat sebagai syarat untuk memperoleh nilai tugas dari mata kuliah Analitika Data. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.